Baik anak-anak, sampai berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada materi ini anak-anak, Bapak ingin menjelaskan tentang materi yang berikutnya, yaitu sistem pengkondisian udara atau orang biasa menyebut adalah AC, air conditioner, yang mana hampir semua kendaraan, baik kendaraan roda 4 ataupun unit-unit alat berat, itu sudah dilengkapi. Yang jelas secara umum sistem AC ini adalah untuk kenyamanan pengendara nanti seperti itu. Nah, di dalam materi ini nanti Bapak ingin menjelaskan mulai dari bagaimana konsep dasar dari sebuah AC itu sampai pada bagaimana kita mendiagnosis kerusakan pada sistem AC itu. Itu pun menjadi target pembelajaran kita. Baik anak-anak, sebelum kita mulai lebih jauh, saya yakin semuanya sudah paham dan sudah pernah merasakan gimana ruangan ataupun unit menggunakan AC dan tanpa AC itu saya yakin semuanya sudah bisa membedakan. Nah, ini di sini adalah gambaran apa peranan dari AC itu atau fungsi dari AC. Yang mana AC secara umumnya itu adalah mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah dia jelas mengatur temperatur. Ya. Nah, di sini kenapa temperatur ini bisa sebagai pendingin, bisa sebagai heating atau pemanas. Nah, ini maksud saya adalah kalau kita di kawasan-kawasan yang notabene kawasan dingin, bahwasanya pengkondisian udara itu adalah bisa dingin, bisa panas. Beda dengan di negara kita yang tropis, heating ini adalah jelas kita tidak menggunakan. Jadi adalah sebagai pengatur temperatur. Fungsi yang berikutnya adalah humidity. Dengan kata lain, humidity di sini adalah mengatur kelembapan. Yang mana ruangan yang ber-AC itu adalah kelembapannya bisa diatur. Yang berikutnya adalah mengatur sirkulasi udara, bisa dingin, bisa panas. Dan yang berikutnya adalah sebagai purification, yang mana ini adalah rata-rata sekarang itu AC dilengkapi dengan filter, bahwasanya ini untuk memfilter udara yang bersirkulasi di dalam ruangan itu. Jadi kecenderungan ruangan yang ber-AC itu adalah bersih. Nah, ini semua adalah peranan atau fungsi dari sebuah AC. Nah, ini adalah gambaran secara umum bagaimana pemasangan komponen-komponen AC yang ada di kendaraan. Di alat berat pun, di kendaraan roda 4 pun hampir sama. Yang jelas di sana nanti ada kompresor, ada kondensor, ada dryer, ada katup ekspansi, ada evaporator, dan di sini nanti ada blower. Sama semuanya. Ini saya gambarkan yang ada di kendaraan ringan. Ya, ada kompresor dan perlu diketahui bahwasanya sistem AC ini adalah sistem tertutup. Tertutup apa maksudnya? Bahwasanya sistem ini tidak terbuka. Berarti nanti refrigeran yang ada di dalam di sini hanya bersirkulasi saja. Hanya bersirkulasi saja. Jadi selama AC itu tidak mengalami kendala, maka refrigeran yang ada di dalam sistem ini tidak akan habis. Ini yang perlu diketahui. Nah, ini adalah perangkat sistem AC yang ada di ruangan pengemudi. Di passenger ini kebetulan saya ambilkan untuk kendaraan ringan. Ya, yang mana di sini adalah evaporator itu nanti berada di ruang kemudi. Yang nantinya sebagai komponen untuk menyerap atau menyerap panas. Komponen yang berfungsi untuk menyerap panas udara yang ada di ruangan kemudi atau passenger. Yang berikutnya,
kita juga harus sebelum kita nanti lebih jauh membicarakan tentang AC, kita juga perlu mengetahui panel-panel pengontrolannya. Yang mana di sana adalah ini kebetulan panel ini adalah ada panel pengontrolan kapan kita menggunakan AC, kapan kita menggunakan heater. Tapi kalau umpamanya Anda nanti di sini heater kok tidak ada, Pak? Nah, berarti itu adalah sudah didesain kendaraan itu di negara yang tropis. Yang berikutnya adalah ini adalah saklar atau switch untuk mengatur temperatur suhu. Apakah pengemudi nanti minta dingin, minta agak dingin, atau dingin sekali. Nah, itu ada di sini. Yang berikutnya adalah ini adalah pengaturan hembusan angin yang dari blower. Apakah pengemudi kita pengen kecepatannya rendah, agak tinggi, tinggi sekali nanti. Ini pengaturannya. Dan di sini adalah pengaturan keluarnya udara dingin. Apakah nanti ini adalah hanya dari atas saja, atau dari atas dari bawah saja, atau kombinasi, apakah ini nanti pengeluarnya udara panas kalau itu memanfaatkan heater. Nah ini, jadi kita setidaknya mengenal tombol-tombol. Nah, apa ini fresh regulated air switch ini? Di sini nanti adalah bedanya. Kalau tombol ini kita gerakkan, kita geser ke kanan, maka blower itu menghirup udara dari luar dan dihembuskan melewati evaporator dan keluar ke ruangan pengemudi. Jadi nanti yang masuk ke udara ke ruang pengemudi itu adalah udara dari luar. Itu. Tapi kalau ini kita geser ke kiri, maka udara yang dihisap oleh blower itu adalah udara yang ada di ruangan itu. Dihembuskan melewati evaporator. Setelah itu udara dingin keluar lewat evaporator. Jadi udaranya hanya bersirkulasi di dalam itu. Itu bedanya. Jadi antara apakah kita pengen udara segar atau tetap udara di dalam ruangan itu bersirkulasi. Nah, bedanya cuman kalau kita selalu nanti menggunakan udara luar yang kita hisap, maka kerja AC sedikit agak berat. Kenapa? Karena untuk mencapai temperatur yang kita inginkan di sini agak lama. Karena yang dihisap selalu udara panas. Cuman keuntungannya udara yang baru selalu masuk di ruang pengemudi. Tapi kalau yang ini keuntungannya adalah kita untuk mencapai suhu kerja yang kita inginkan itu cepat. Tapi kerugiannya ya udara itu tidak berganti. Ya, tidak berganti. Jadi udara di dalam ruang pengemudi itu selalu tetap sama. Nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah instalasi di dalam sistem AC dan ada dibedakan ada 3, ada front air conditioning, rear air conditioning, overhead air conditioning. Sedangkan pengontrolannya secara manual dan secara otomatis. Apa maksudnya front air conditioner ini? Bahwasanya hembusan udara dingin atau evaporator itu di depan saja, seperti terlihat di gambar ini. Jadi dia untuk Untuk mensirkulasi udara yang dingin itu hanya mengandalkan dari depan. Ini biasanya untuk kendaraan-kendaraan yang notabene ruangan kabinnya agak kecil. Kalau di sini ada yang jenis kedua, yaitu rear air conditioner, apa maksudnya? Di sini ada tambahan. Jadi yang menghembuskan udara dingin tidak hanya di depan saja, tapi depan dan belakang. Nah, ini berarti untuk mencapai suhu kerja lebih cepat. Cuman ada penambahan komponen di sini. Berarti evaporator dan blowernya adalah tambah satu lagi. Metode yang berikutnya adalah overhead dual air conditioner. Apa maksudnya? Ini yang sering terjadi, yang ada di mobil-mobil penumpang. Bisa Anda lihat. Kalau tadi 2, depan dan belakang. Kalau sekarang depan dan atas overhead. Ya, ini. Nah, yang berikutnya adalah
klasifikasi AC berdasarkan pengontrolannya. Ini secara manual. Ini yang sering bisa kita jumpai di mobil-mobil adalah yang manual. Apa maksudnya? Pengoperasian AC ini kita secara manual. Kapan kita menghidupkan, berapa kecepatan blowernya, apakah nanti udara yang bersirkulasi itu adalah udara dari luar atau hanya bersirkulasi dari dalam. Itu secara manual semuanya digerakkan. Sedangkan otomatis ini adalah semua otomatis oleh komputer. Ini biasanya mobil-mobil yang high class nanti di sana. Jadi kita tidak perlu mengoperasikan secara manual lagi nanti seperti itu. Nah, di sini anak-anak, sebelum kita lebih jauh, kita perlu mengetahui prinsip atau konsep dasar dari sebuah AC. Yang mana konsep dari dasar dari sebuah AC ini kita kembali lagi ke ilmu fisika. Bahwasanya pada percobaan telah dibuktikan air dan bensin yang diturunkan tekanannya akan lebih cepat menguap. Demikian juga dengan titik didih air pada ketinggian tertentu, air lebih cepat menguap dibandingkan di atas permukaan laut yang notabene tekanannya mempunyai 1 atm. Nah, ini contoh seperti gambar kita simulasikan. Kenapa kalau kita memasak air di dataran yang notabene tekanannya kurang dari 1 atm, dia lebih cepat mendidih atau menguap? Nah, ini ilmu fisika yang berbicara. Tapi kalau kita memasak air di tempat yang notabene tekanan udaranya adalah 1 atm, maka titik didihnya 100 derajat. Kalau di atas kurang dari 100 derajat. Berarti di sini membuktikan bahwasanya kalau kita memasak air atau merebus air di ketinggian atau tempat yang mempunyai ketinggian kurang dari 1 atm, dia mempunyai titik didih kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, ini percobaan pertama. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, percobaan bisa kita lihat. Umpamanya kita punya 2 gelas. Jari tangan kanan dan kiri kita celupkan di 2 gelas itu. Yang satu berisi air, yang satu berisi alkohol. Begitu kita celupkan dan kita angkat, pasti terasa dinginnya berbeda. Yang alkohol pasti akan terasa dingin. Nah, kenapa ini terasa dingin? Karena alkohol yang melapisi di kulit kita ini, dia menyerap panas. Kenapa dia bisa menyerap panas? Karena alkohol ini lebih cepat menguap. Dia lebih cepat menguap. Ini lebih cepat menguap. Dibandingkan dengan tangan kita yang tadi adalah dicelupkan di air biasa. Berarti di sini membuktikan bahwasanya percobaan kedua di sini membuktikan fluida yang cepat menguap dia cepat menyerap panas atau panasnya itu cepat diserap. Nah, dari 2 percobaan itu bisa kita simpulkan penurunan tekanan akan mempercepat proses penguapan. Sedangkan penguapan akan menyebabkan penyerapan panas. Nah, dari 2 hal inilah nanti dimanfaatkan di dalam sistem AC. Nah, ini adalah percobaan yang berikutnya bisa kita lihat bahwasanya pada saat kondisi panas kita setelah berendam, kenapa kita terasa dingin? Karena panas yang ada di tubuh kita tadi diserap oleh air yang yang menempel di tubuh kita. Nah, lama-kelamaan air ini akan menguap, hilang. Kalau sudah hilang ya panas lagi. Sama seperti di sini. Kalau umpamanya anggota tubuh kita ditempeli seperti kain, kita kasih alkohol. Yang di bagian ini akan terasa dingin. Kenapa? Karena panas yang ada di sini diserap oleh alkohol. Lama-kelamaan alkoholnya hilang. Kenapa hilang? Menguap. Kalau sudah menguap habis ya di sini kembali lagi ke suhu normal lagi nanti di sana. Nah, ini contoh yang berikutnya. Jika kita punya bejana, kita isi fluida yang mudah menguap, lama-kelamaan fluida di sini akan habis. Kemana? Menguap. Sedangkan bagian-bagian sekeliling bejana ini kecenderungan akan terasa dingin. Kenapa dingin? Karena panasnya ini
diserap oleh fluida yang menguap tadi. Nah, terus kita lihat yang berikutnya ini. Kita ada gelas, ada air, kita kasih es. Apa maksudnya? Di ruangan di sekeliling gelas ini panas. Di dalam gelas ini kita kasih es, akhirnya dingin. Sehingga apa? Di sini akan terjadi kondensasi, pendinginan. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ini prinsip yang ada di dalam sebuah AC nanti. Ada proses dari ekspansi dan penguapan, ada proses pengembunan dari refrigeran, dan bagaimana mengembunkan gas R134A menjadi cairan. Nah, ini bisa dilihat semuanya di sini. Ya. Next. Nah, ini adalah karakter refrigeran yang digunakan di dalam sebuah AC. Apa maksudnya? Karakter dari refrigeran itu jika suhunya di atas 60 derajat, maka dia akan berubah wujud menjadi gas. Akan tetapi jika suhunya kurang dari 60 derajat, maka perubahan wujud fluida itu akan berubah wujud menjadi liquid. Ya, makanya kenapa kok ini di dalam sistem AC itu menggunakan fluidanya adalah refrigeran. Salah satunya adalah sifatnya seperti ini. Nah, sifat-sifat secara umum tentang refrigeran yang pertama adalah mudah menguap. Karena kenapa kok dia diharapkan mudah menguap? Karena fluida yang mudah menguap itu sangat mudah menyerap panas. Terus, makin besar panas lautan yang diserap selama penguapan, volume sirkulasi refrigeran dapat makin diperkecil. Berarti dapat memperkecil alat pendingin. Ini jadi tidak perlu besar-besar nanti seperti itu. Tidak terjadi perubahan kimia. Jadi meskipun wujudnya nanti berubah dari gas menjadi cair, setelah cair menjadi gas lagi, dan seterusnya, itu tidak merubah reaksi kimia. Terus yang berikutnya tidak merusak logam dan karet. Ini adalah sifat dari refrigeran. Nah, nanti di dalam sistem pendingin itu dikenal beberapa jenis refrigeran. Yang pertama adalah R12. Sifat-sifatnya bisa dilihat di sini. Mudah menguap, tidak menyala, tidak terjadi perubahan kimia, tidak merusak logam, mudah diperoleh. Kerugiannya merusak lapisan ozon dan pemanas global. Nah, ini mungkin untuk sekarang R12 ini sudah jarang digunakan. Nanti seperti itu. Nah, di sini adalah yang banyak digunakan sekarang R1, R13 atau R13A biasanya ya. Sifat-sifatnya hampir sama, tidak menyala meledak, tidak beracun, tidak merusak logam, tidak berbau. Lah, kerugiannya memang sama-sama merusak lapisan ozon, tapi tidak separah R12 yang tadi. Makanya ini banyak digunakan untuk cairan yang digunakan di dalam sistem pendingin untuk unit-unit saat ini. Terus yang berikutnya adalah jika refrigeran itu menggunakan hidrokarbon atau HC. Refrigeran ini selain tidak merusak ozon juga tidak menimbulkan pemanasan global. Dan bila kita melakukan pergantian refrigeran dengan hidrokarbon tidak perlu mengganti komponen atau oli pelumas kompresor. Cuman di sini karena populasinya masih sedikit dan yang jelas harganya mungkin di atasnya R13 tadi, ini masih jarang digunakan. Yang banyak tadi adalah R13 tadi. Nah, ini bisa Anda lihat pemipaan ataupun sirkuit dari sistem AC itu ya seperti ini. Ya, ada kompresor yang memberi tekanan, ada kondensor yang mendinginkan refrigeran dan mengubah uap menjadi cair, ada dryer, dia penampung sementara dan untuk menyaring uap dan kotoran. Ada katup ekspansi yang menurunkan tekanan, ada evaporator sebagai tempat penyerapan panas, dan kembali lagi ke kompresor. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal, ini adalah sirkulasi tertutup. Seperti itu. Nah, baik anak-anak, jadi secara garis besar inilah
tentang sistem AC. Ada kompresor, kondensor, reservoir, katup ekspansi, evaporator, dibantu blower, kembali lagi ke kompresor. Nah, warna-warna ini ada maksudnya, anak-anak. Kenapa kok di sini putih? Kenapa kok di sini agak kemerah-merahan dan di sini merah total, merah, dan di sini ada biru, tapi lama-kelamaan birunya ini menghilang ke putih lagi. Nah, ini menggambarkan perubahan wujud refrigeran yang ada di dalam sistem itu. Begitupun warna menunjukkan adalah suhu. Yang mana warna putih di sini menggambarkan putih kemerah-merahan, menggambarkan refrigeran itu suhunya tinggi, high temperatur, tekanannya tinggi, high pressure, dan bentuknya gas. Sedangkan warna merah pekat di sini menggambarkan high temperatur, ya high temperatur, high pressure atau tekanannya tinggi, dan wujudnya liquid. Lihat, Anda sudah ada perbedaan di sini. Ya. Sedangkan yang warna biru pekat di sini menggambarkan low pressure, low temperatur, dan wujudnya adalah liquid. Nah, sebenarnya liquid di sini nanti bentuknya kabut ya, kabut. Tapi bentuk kabut itu berarti ada bintik-bintik, masih ada bintik liquidnya. Tapi kalau yang di sini biru memudar warna putih, low pressure, low temperatur, dan berubah wujud menjadi gas. Nah, coba kita nanti kita bahas gimana toh Pak prosesnya. Nah, saya jelaskan pelan-pelan di sini. Secara garis besar, kompresor ini namanya kompresor mengkompresikan. Nanti kita lebih detail lagi. Kondensor di sini adalah tujuannya mengkondensasi atau mendinginkan. Reservoir menampung dan menyaring kotoran. Katup ekspansi menurunkan tekanan. Evaporator menyerap udara panas lewat kisi-kisi di dalam evaporator. Sedangkan blower membantu atau menghembuskan udara panas yang ada di ruangan untuk dilewatkan di dalam evaporator, melewati kisi-kisi yang dingin. Jadi, pada saat kompresor ini bekerja, dia akan menekan refrigeran. Yang tadi yang dihisap dari evaporator, yang berupa gas, sehingga gas tadi akan naik tekanan dan temperaturnya. Setelah itu dia masuk ke kondensor. Di dalam kondensor, karena di sini ada kisi-kisi dan dibantu dengan cooling fan atau kipas pendingin, maka suhu dari refrigeran tadi sedikit turun. Kurang lebihnya dari 80 derajat turun hingga 40 sampai 50. Nah, dengan penurunan itu ternyata refrigeran itu akan berubah wujud dari gas menjadi cair. Setelah itu fluida yang berupa cair bertemperatur tinggi. Kenapa di sini masih tetap bertemperatur tinggi? Saya tidak menyebutkan antara di setelah kondensor dan setelah kompresor ini jelas ada terjadi perbedaan suhu. Di sini antara 80 derajat, kalau di sini antara 40 sampai 50. Tapi di sini tetap saya menerangkan high temperatur dibandingkan nanti dengan setelah katup ekspansi. Ya, temperatur tinggi, pressure-nya tinggi dan berbentuk liquid, dipompa terus ditekan masuk ke reservoir dryer. Di dalam reservoir dryer di sini maka kotoran dan uap air yang ada di refrigeran diserap. Ya, diserap. Setelah itu disalurkan terus menuju katup ekspansi. Nah, di sini di dalam katup ekspansi tekanan refrigeran diturunkan. Yang tekanannya tadinya adalah kurang lebihnya 14,5 sampai 15 bar diturunkan menjadi 1,5 sampai 2 bar. Dengan penurunan ini maka refrigeran itu sangat mudah menguap. Dan dia mudah menyerap panas. Nah, bentuknya di sini masih kabut. Makanya di sini tadi adalah kenapa liquid, bentuknya kabut. Maka setelah keluar dari katup ekspansi di sini refrigeran itu tekanannya rendah, temperaturnya rendah dan liquid.
Setelah itu refrigeran yang dingin tadi masuk ke evaporator. Di dalam evaporator ada kisi-kisi, bisa Anda lihat. Secara otomatis kisi-kisi ini pun akan temperaturnya rendah. Ya, temperaturnya rendah. Nah, dengan bantuan blower, udara yang ada di ruangan dihembuskan lewat kisi-kisi. Sehingga di dalam kisi-kisi evaporator ini akan terjadi proses penyerapan panas. Panasnya diserap, yang dihembuskan tinggal dinginnya saja. Lama-kelamaan refrigeran setelah di sini terjadi proses penyerapan panas, dia berubah wujud menjadi gas dan dihisap lagi ke kompresor. Setelah itu kompresor ditekan lagi. Terus seperti itu proses kerjanya. Jadi inilah anak-anak proses kerja atau prinsip kerja AC yang ada di dalam sebuah kendaraan. Nah, nanti kita bahas satu persatu komponen di sini. Kita mulai dari kompresor dulu. Nah, ini wujudnya kompresor seperti ini. Di dalam kompresor nanti masih ada puli, ada magnetic clamp, ya. Di sana dan di dalamnya ini ada piston dan masih banyak lagi komponennya. Nah, kompresor sendiri tadi adalah untuk memumpakan atau menekan dari sana. Ini bisa Anda lihat yang tadinya adalah tekanannya segini berubah menjadi 15 atau 1,5 sampai 2 bar berubah menjadi 14,5 bar. Ya. Dan temperaturnya juga naik. Ini sudah hukum alam ya. Jika tekanannya naik, maka temperaturnya juga akan naik. Dari 0 derajat naik menjadi 80 derajat. Berarti temperatur refrigeran yang keluar dari kompresor itu adalah kurang lebihnya 80 derajat. Nanti seperti itu. Yang berikutnya adalah secara garis besar kompresor itu terbagi menjadi dua jenis konsep kerjanya. Resiprokal dan rotary. Rotary ini berarti mutar. Kalau resiprokal sendiri terdiri dari ada tipe crank, swash plate, wobble plate. Sedangkan tipe rotary ada scroll dan fan. Ini jenis-jenis kompresor nanti seperti itu ya. Nah, ini tipe crank. Tipe crank itu ya sama seperti mesin itu anak-anak. Jadi dia naik turun ada piston, TMA, TMB, TMA, TMB, TMA, TMB. Cuman di sini nanti yang dihisap adalah refrigeran. Nah, ini bisa kita lihat videonya. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi piston ini naik turun. Pada saat dia langkah hisap, maka refrigeran turun. Ya, turun dan pada saat dia melakukan langkah kompresi, maka refrigeran dipompakan. Nah, di sini ada katup masuk, katup keluar. Jadi kerjanya di sini hanya hisap, tekan, hisap, tekan, hisap, tekan. Nah, itu nanti seperti itu. Ini yang tipe crank, ya. Ini adalah tipe yang tipe crank atau bisa kita lihat sebenarnya sama seperti engine kerjanya. Cuman di sini langkahnya hanya hisap, tekan, atau hisap, kompresi, hisap, kompresi, hisap, kompresi. Seperti itu. Yang berikutnya adalah tipe swash plate. Nah, tipe swash plate sedikit berbeda dengan tipe crank tadi atau sangat berbeda dengan tipe crank. Swash plate ini adalah pistonnya kerjanya nanti menyamping kanan kiri kanan kiri. Di tengah-tengah ini ada swash plate yang dipasang miring. Ya, dipasang miring. Sehingga nanti dan di sana nanti pistonnya itu banyak. Ya, banyak nanti seperti itu. Nah, ini. Ini yang saya katakan swash plate, pistonnya adalah seperti ini. Pada saat posisi seperti ini, piston bagian kanan atas ini dia melakukan langkah hisap, sedangkan piston bagian kiri di sini tekan. Sedangkan piston yang bawah bagian kiri hisap, piston yang bawah bagian kanan tekan. Cuman pistonnya ini nanti memutar lah, ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pistonnya ada 10 karena satu deret ini kan kanan kiri seperti itu kerjanya. Nah, ini Anda lihat mulai dari seperti ini prosesnya. Bisa kita lihat videonya. Nah, ini. Anda lihat.
Jadi pistonnya ini gerak kanan kiri. Nah, di sini ujung kiri dan kanan itu dimanfaatkan. Jadi piston ini bergerak ke bawah, itu juga dimanfaatkan. Bagian kiri berarti tekan, bagian kanan berarti hisap. Sedangkan pada saat langkah berikutnya kebalikannya. Bagian kiri hisap, bagian yang kanan ini tekan. Bisa kita lihat. Nah, seperti itu. Ini yang tipe swash plate. Oke. Kita lanjut yaitu tipe wobble plate. Nah, tipe wobble plate ini pistonnya satu sisi aja. Cuman gerakannya nanti mengandalkan sama. Hampir sama seperti swash plate tadi, yaitu ada plat miring. Beda dengan tipe crank. Ya. Nah, ini bisa kita lihat videonya. Nah, ini lihat. Ini. Jadi, nah ini plat ini dibuat miring. Pistonnya adalah dia bekerjanya berdasarkan dia nanti dapat kemiringan yang mana. Kalau dia pas ujung sini berarti dia langkah tekan. Tapi kalau pas ujung yang bawah dia langkah hisap. Ya, seperti itu. Ini yang nah, bisa Anda perhatikan di sini. Oke. Yang berikutnya adalah tipe scroll. Ya, maksudnya tipe scroll itu berarti dia nanti adalah memutar. Ini. Bisa dilihat, lah ini dia dipasang eksentrik antara innernya dan outernya. Kita lihat. Oke. Nah, bisa kita lihat. Oke. Kita percepat aja. Nah, ini lihat. Nah, ini lihat. Dia dipasang eksentrik. Nah, ini dipasang eksentrik. Apa maksudnya? Jadi, bagian ini nanti, nah ini bagian yang ada di sini selalu hisap. Setelah itu tekan terus seperti itu nanti. Ya, seperti itu. Ini yang tipe berikutnya. Oke. Yang berikutnya adalah tipe truck fan. Nah, ini ada fan seperti ini. Ya, truck fan ini berarti rumahnya rotor ini dipasang eksentrik sama seperti tadi. Kita lihat. Nah, ini tipe truck fan. Kita percepat aja. Oke. Nah, ini lihat. Jadi rumah rotornya ini dipasang eksentrik. Akhirnya apa? Bagian selalu sisi ini berarti dia selalu hisap, tapi bagian yang atas tadi selalu tekan. Seperti itu. Nah, ini. Ya, ini tipe yang truck fan. Seperti itu. Nah, ini bisa Anda perhatikan. Ya. Nah. Terus yang berikutnya adalah di dalam kompresor, selain jenis-jenisnya tadi ada beberapa macam, dia ada komponen yang melekat di dalamnya, yaitu apa? Magnetic clamp. Nah, fungsi dari magnetic clamp ini apa? Memutus dan menghubungkan putaran mesin yang mau menggerakkan kompresor atau dengan putaran kompresor. Yang mana di dalam kompresor ini akan selalu berhubungan dengan mesin karena dia adalah ada fan bell-nya. Begitu mesin berputar, maka puli ini ikut muter. Apakah kompresor ikut muter? Tidak, belum tentu. Tergantung pengemudinya. Kalau pengemudi menghendaki ada AC, maka dia mutar. Setelah di dalam ruangan kabin itu adalah tercapai suhu kerjanya, putaran pun akan diputus. Kenapa? Karena di dalam ruangan itu adalah suhunya sudah tercapai. Makanya di sana nanti ada sensornya. Nah, jadi maka kompresor ini nanti putarannya kadang mutar, kadang tidak. Tergantung pada suplai listrik yang menuju ke magnetic clamp di sini. Nah, kita lihat.
Ini adalah konstruksinya magnetic cloud. Ada pressure plate, ada puli. Puli ini berarti selalu dapat mesin. Dan pressure plate ini yang selalu dapat poros dari kompresor. Pule tidak nyambung dengan pressure plate, jadi bebas. Dan di sini ada statornya. Statornya berisi gulungan. Yang mana gulungan itu jika dialiri listrik menjadi magnet. Nah ini kopling magnet adalah kompresor, perlengkapan kompresor, yaitu suatu alat yang digunakan untuk melepas dan menghubungkan kompresor dengan putaran mesin. Nah, pelawet ini terdiri dari stator, rotor, pressure plate. Ya, secara elektromagnetik kerjanya. Konstruksinya seperti ini. Ya, bisa Anda lihat tadi. Ini jadi kalau ini nanti terpasang di puli seperti ini. Jadi satu. Statornya itu berada di dalamnya puli. Puli ini tidak jadi satu dengan pressure plate. Pressure plate selalu nyambung dengan poros kompresor. Nah, prinsip kerjanya, puli kompresor selalu berputar oleh putaran mesin. Jadi pada saat mesin running, maka puli juga ikut muter melalui tali kipas atau fan belt. Dalam posisi switch AC off, kompresor tidak akan berputar meskipun puli itu berputar. Ya. Akan tetapi jika switch AC ini di-on-kan, maka arus listrik mengalir ke stator coil ini, sebagian mengalir ke sini. Dia akan mengalir ke sini. Sehingga apa? Menjadi magnet. Dengan ini menjadi magnet, maka pressure plate ini akan tertarik untuk menghimpit puli. Sehingga puli dengan pressure plate akan menjadi satu. Kalau menjadi satu, dengan puli itu mutar, maka pressure plate juga ikut mutar, kompresor juga ikut mutar. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah komponen yang pertama di dalam sebuah AC, yaitu kompresor. Baik anak-anak, untuk sementara itu dulu materi yang saya bahas. Nanti pada part kedua, part ketiga dan selanjutnya akan saya bahas satu persatu komponen yang berikutnya sampai nanti bagaimana cara kita mengisi, mengidentifikasi, bahkan memperbaiki jika AC itu adalah mengalami kerusakan. Semoga materi ini adalah bermanfaat dan jika nanti ada banyak pertanyaan bisa nanti lewat LMS yang bisa dibuka pada masing-masing siswa. Lebih kurangnya saya minta maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.